Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja. Dan hari ini kita sampai lagi ke penghujung bulan ya teman-teman. Kita akan membacakan tentang apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Juli. Apa yang akan terjadi kepadamu di bulan Juli. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar saja ya. Pilah dan pilih karena tidak semua kartu mungkin untuk kamu. Kalau kamu pingin energinya 100% fokus hanya untuk kamu, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, yuk. Tarik nafas, hembus nafas, afirmasi yang baik-baik di bulan Juli. Semoga kita akan ketemu hal-hal baik ya. Seperti biasa aku akan pakai tebaran 9. Di kartu yang aku pakai setiap sebulan sekali ini, aku sering pakai kartu ini ya, karena kartu ini cukup banyak membantu orang-orang. Dan aku senang kalau pembacaan yang ini tuh jadi pembacaan yang berbeda. Sambil aku menebar kartu, teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi, ketemu sama Sora langsung, bisa DM di Instagram Sora @sora_tarot untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan online juga bisa, atau kamu mau dibacakan dengan melihat kartunya dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, silahkan DM saja, nanti diarahkan lebih lanjut lagi. Atau bahkan ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar tarot, Sora juga ada kelas private mengajar tarot one on one, nanti akan diarahkan lebih lanjut. Oke, kita lihat ya. Di kartunya Sora buka-buka dulu biar bisa lihat. Oke. Nah. Oke, dan ada energi hemok. Teman-teman, sepertinya di bulan Juli ini kartu Sora langsung membuka dengan menyarankan mungkin sekali kamu butuh waktu break atau istirahat di bulan Juli ini, karena mungkin kamu secara fisik atau secara mental sudah cukup lelah ya dari bulan-bulan sebelumnya, apalagi ini ada di pertengahan tahun, jadi kayak setengah perjalanan. Kamu mungkin butuh untuk ambil break, untuk liburan, istirahat secara fisik ataupun mental dari kesibukan kamu, dari masalah-masalah kamu. Kak, aku belum ada biaya untuk liburannya, sekedar di rumah aja untuk resting, istirahat gitu ya, staycation di rumah sendiri kayak gitu ya, itu juga boleh banget. Karena mungkin sekali kamu butuh untuk fisik kamu pulih atau mental kamu pulih untuk menghadapi yang berikut-berikutnya gitu ya. Karena mungkin sekali kalau tidak kamu takutnya sakit dan sebagainya. Ketika kamu mengambil hari libur itu juga bukan berarti sepanjang Juli ya libur terus, enggak. Mungkin bisa beberapa hari atau 1 minggu atau gimana, teman-teman boleh atur. Karena ini nyambung sama kartu yang berikutnya, yoke ya. Feeling tied down or frustrated. Di bulan Juli kamu mungkin sekali merasakan seperti terikat, nggak bisa kemana-mana, frustasi karena ada keadaan-keadaan yang di luar kontrol kamu ya, yang membuat kamu itu tertekan karena masalah-masalah yang ada. Mungkin masalah pribadi atau di keluarga atau di kerjaan teman-teman, yang membuat kamu itu frustasi, nggak bisa kemana-mana. Nah, atau nggak bisa bergerak, atau bingung harus gimana. Nah, ketika kamu mengambil hari untuk istirahat, itu juga bisa kamu pakai untuk memulihkan pikiran kamu, memulihkan tenaga kamu lebih bisa mikir, kamu mau ngapain, kamu mau gimana gitu loh ya. Karena kalau Sora lihat sepertinya akan ada tekanan-tekanan yang kamu butuh break juga gitu ya. Lalu ada energi ladder. Sepertinya ada jalan menuju kesuksesan yang lebih jauh lagi, khususnya untuk kalian yang sedang mungkin bekerja, memulai bisnis, memulai usaha sendiri, atau gimana gitu ya, untuk membangun karir. Sepertinya di bulan Juli ini ada kabar yang cukup baik ya. Karena kamu mulai naik level, naik tingkat. Mungkin kalau jualannya mulai nambah penjualannya, nambah profitnya, ataupun yang punya pekerjaan ada promosi dan sebagainya ya, menuju ke arah yang lebih baik atau lebih sukses gitu ya. Walaupun memang tekanan banyak, tapi ternyata bisa juga untuk naik level nih teman-teman gitu ya. Namun setiap aspek kehidupan juga akan ada energi keseimbangan. Nah, ada energi fluid di bulan Juli ini ya.
ada situasi di mana akan ada mungkin kamu mendengar atau mengetahui hal-hal yang bikin kamu kecewa, ya. Orang ini bisa saja yang mengecewakan kamu, bisa saja seorang teman atau justru pasangan kamu, orang yang lagi dekat sama kamu, lovernya kamu, pecintanya kamu, ya. Atau bisa saja dua-duanya bikin kamu kecewa, ya. Entah mungkin ternyata ada kebohongan, ada manipulasi, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kamu, gitu ya. Makanya sangat mungkin sekali disarankan yang itu tadi balik ya. Mungkin untuk kamu break dulu. Karena namanya orang terdekat yang bikin kita kecewa itu pasti akan membawa energi terluka, stres dan sebagainya teman-teman, ya. Dan ini juga artinya kamu bisa persiapan ya. Kalau di bulan Juli kamu dengar berita hal yang kurang menyenangkan, kamu sudah lebih punya persiapan. Dan ini bisa jadi pembelajaran untuk, bukan cuma untuk kamu, untuk Sora juga dan untuk kita semua, untuk lebih bisa menata yang namanya ekspektasi, ya. Karena gimana pun juga manusia lain itu tentu tidak lepas dari yang namanya membuat kita kecewa, terluka. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kamu ambil break itu, jadi kamu tahu harus gimana sih mempersiapkannya, merespon situasi dan keadaan itu, mau dimaafkan, lalu solusinya apa dan bagaimana. Oke? Ada energi archway, akan ada kesempatan baru yang mana akan ada jalan terbuka. Teman-teman, ini adalah sebenarnya sesuatu tanda yang sangat positif, ya. Di balik situasi yang mungkin sepertinya kok tertahan atau banyak hal yang kurang bikin seneng, ada banyak hal yang bikin frustasi, tapi ternyata setelah peristiwa itu akan ada mungkin sekali kesempatan baru yang terbuka, ya. Mungkin setelah sekian lama kamu merasa stagnan, ya, tadi Sora udah bilang, untuk karir kamu mungkin akan mencapai kesuksesan atau justru ada jalan baru, ya teman-teman. Mungkin kamu ada pekerjaan baru, ada potensi baru, atau kayak gini, kamu dikecewakan nih sama teman kamu gitu ya. Ternyata kamu punya kesempatan untuk ketemu sama orang baru, pergaulan baru, pertemanan baru yang mungkin bisa lebih baik. Atau justru kamu dikecewakan sama orang yang kamu cintai atau sayangi, tapi ternyata ada jalan yang terbuka, ya. Ada antara memang ada kesempatan lagi untuk melanjutkan dengan dia, ataupun ada jalan keluarnya dari masalah itu, ya, yang menjadi kendala dalam relasi kamu, entah dalam pertemanan atau dalam percintaan. Tapi ternyata kamu bisa ketemu jalan baru nih, entah sama orang baru ataupun sama orang yang lama. Ada jalan yang terbuka. Kalau selama ini kamu berpikir kayaknya susah nih ya ketemu situasinya, jalan keluar dari masalah ini, seperti ada angin segar, seperti ada harapan baru, kesempatan baru, possibility baru gitu ya, untuk ketemu penyelesaiannya, ataupun tidak, kamu akan ketemu sesuatu yang lebih positif, ya. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang positif. Dan ada bow, ya, you are highly thought of. Jadi sepertinya ya teman-teman, ada seseorang yang sangat-sangat memikirkan kamu. Entah dia kangen, entah dia rindu, entah dia merasa bersalah atau apapun, atau sedang kepikiran banget nih soal kamu. Jadi mungkin kamu sudah punya intuisi ya, sepertinya siapa sih yang sedang sangat memikirkan kamu, ya. Karena bisa saja di sini, ya kak, aku nggak dapat apa-apa kok, kayaknya aku pas sama hubungan aku baik-baik aja. Oke. Nah, ini sangat mungkin ada seorang teman lama, teman jauh, atau ada seorang pecinta, loversnya kamu, pasangannya kamu, suami kamu, istri kamu, atau pacar kamu yang lagi kepikiran banget soal kamu di bulan Juli, ya. Karena dia kepikiran, mungkin karena kangen, udah lama nggak ketemu, atau mengkhawatirkan kamu karena kamu mungkin cerita soal apa yang sedang kamu hadapi, kayak gitu ya. Ada energi boat, money or property through an inheritance, winning or windfall. Sepertinya akan ada uang ekstra tambahan ya teman-teman, atau ada beberapa dari kalian, nggak semua ya, mungkin mendapatkan bonus atau justru mendapatkan warisan, mungkin masih dari sanak keluarga atau gimana gitu ya. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu warisan yang berupa uang atau materi ya, atau kalaupun tidak, kamu bisa mendapatkan bonus mungkin dari pekerjaan kamu, pemberian, hadiah dan sebagainya ya. Tapi sepertinya ini dari tempat yang jauh ya. Jadi mungkin saudara kamu, keluarga kamu, atau justru project-project kamu yang dari luar kota itu bisa menghasilkan uang yang mungkin lebih banyak. Dan ada energi flowers ya. Ini ada energi happiness.
Setelah begitu banyak proses panjang, ada perasaan merasa stres, frustasi, ada kebohongan, tapi gimana pun juga di bulan Juli akan ada sesuatu yang bersemi, akan ada kebahagiaan yang bersemi, ya. Apapun itu, yang tadi Sora udah bilang, ternyata kamu dapat bonus, kamu dapat hadiah, kamu dapat warisan, kamu dapat uang lebih, kamu ketemu sama kesempatan baru, networking baru. Oke, kamu dikecewakan di sini gitu ya. Oke, aku frustasi sebelumnya, tapi ternyata ke depannya tuh Juli itu bisa jadi pembuka kebahagiaan yang akan datang untuk kamu, teman-teman. Ya, itu ada energi flowers, makanya teruslah menanamkan hal-hal baik. Di sini juga ada energi older woman. Ya, kamu sangat mungkin ya, bagi para pria kamu mungkin akan berdealing atau berhubungan dengan mungkin divine feminim kamu, ya, pasangan kamu adalah seseorang yang lebih tua daripada kamu, ya. Itu sangat mungkin kamu harus berdealing dengan dia. Atau kalaupun tidak, ini kan gak harus dalam hubungan percintaan ya. Bisa saja kalaupun gak dapat bentuk, dapat sifat. Jadi kalaupun tidak wanita yang lebih tua, bisa saja divine feminim yang lebih tua. Bisa saja kamu berurusan juga dengan orang-orang yang lebih tua, misalnya atasan kamu perempuan tapi lebih tua dari kamu. Terus habis itu mungkin ada kakak perempuan, atau mungkin juga ada ibu, ada nenek, atau siapapun ya, seorang sosok wanita yang lebih tua. Kamu mungkin akan berurusan dengan dia di bulan Juli, apapun itu ya. Aku nggak tahu urusannya ini adalah urusan yang ke arah yang baik atau ke arah yang kurang baik, tapi lebih kepada persiapan ya teman-teman. Oke? Untuk tahu, untuk lebih bijak mungkin berhadapan dengan sosok seperti ini, kayak gitu ya. Apalagi mungkin kalian yang sudah punya, aduh, intuisi, kayaknya aku tahu yang Sora maksud tuh siapa. Jadi mungkin bisa lebih memilih sikap yang lebih baik ya, untuk lebih bijak menghadapinya. Atau justru ya memang wanita yang lebih tua ini atau sosok divine feminine yang lebih tua inilah yang memberikan kamu hadiah, bonus, atau warisan yang tadi Sora udah bilang, kayak gitu ya. Atau sosok yang lebih tua ini, perempuan atau divine feminine yang lebih tua ini juga yang sedang sangat kepikiran kamu. Jadi mungkin ada dari kalian yang sudah lama nggak kontak sama ibu, nenek, atau bibi, atau siapapun itu boleh dijadikan salah satu pertimbangan. Oke, itu yang akan mungkin terjadi sama kamu di bulan Juli. Dia mungkin kepikiran kamu karena kangen, karena rindu, atau memang karena kesehatan dia sedang turun atau gimana. Jadi kamu bisa lebih memperhatikan. Oke, sebenarnya sudah ada secara umum tadi ya soal percintaan di bulan Juli. Cuman kalau nggak ada manis-manisnya di Sora Tarot, katanya nanti di skip, gak didengerin ya. Jadi tetap akan ada pembacaan soal percintaan ya. Kita akan ambil 3 buah kartu untuk percintaan kamu di bulan Juli ya. Ini garis besar aja ya. Yang pertama ada on off again. Teman-teman, ini sepertinya di bulan Juli akan ada hubungan dengan seseorang yang on off lagi. Ya, jadi orang yang selama ini sudah on, dia bisa tiba-tiba saja ngilang ya di bulan Juli. Atau justru yang sudah lama hilang, justru kembali lagi di bulan Juli, teman-teman. Ya, nah kartu Sora menyarankan untuk hati-hati kamu terjebak dengan pola ini, hubungan yang selalu on off. Jadi kartu Sora tuh kayak nyaranin kamu mau gimana supaya kamu tidak terjebak dengan hubungan yang on off seperti ini, karena sangat mungkin sekali ya. Dan ini mungkin sudah bukan kali pertama ya dia menghilang atau dia kembali ke dalam kehidupan kamu. Ya, ini adalah sesuatu yang harus dijadikan catatan penting untuk menjadi pertimbangan kamu. Kenapa? Ya lama-lama kamu juga stres sendiri sesuai dengan tadi Sora udah baca. Sedangkan kamu ingin mencari kebahagiaan kamu. Coba deh kamu pikir-pikir dulu, kamu pertimbangkan lagi. Ada energi settling in love. Mungkin kamu sudah hampir menyerah untuk mendapatkan cinta sejati. Terus habis itu kamu mungkin udah putus asa, kamu udah bingung, kamu udah pasrah, kayak gitu ya. Akhirnya kamu menerima, ya udah deh yang ada ini aja, ya udah aku terima yang ini aja. Jadi kartu Sora menyarankan bahwa jangan sampai karena seperti itu akhirnya kamu menurunkan nilai-nilai yang selama ini kamu pegang, atau kamu jadinya malah gak menghargai diri kamu sendiri. Contoh ya, ya udah deh
nggak apa-apa lah cinta segitiga gitu ya, nggak apa-apa, ini affair aja karena memang cuman dia yang aku suka atau cuman dia yang bisa aku dapetin atau gimana, aku nggak tahu ya teman-teman, no judging. Atau ya dia orangnya manipulatif atau dia suka bohong tapi aku udah sayang, nanti kalau aku lepasin dia aku sama siapa dan segala macam. Jadi jangan karena udah capek atau karena udah putus asa atau yang tadi Sora udah bilang, kamu akhirnya menaruh cinta kamu yang penting itu terhadap sesuatu yang turun standarnya gitu loh. Bukan berarti kita pilih-pilih, tapi artinya kamu kan tahu ya yang mana yang toksik, mana yang enggak, kayak gitu ya, sesuatu yang positif atau enggak. Memang manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kalau jelas ada sesuatu yang kamu tahu ini sebenarnya nggak baik, tapi ada kamu terima aja. Nah itu kartu suara tuh ingetin itu gitu loh. Jadi jangan kayak ya kamu akhirnya pasrah nerima sesuatu yang kurang baik, nurunin standar kamu, tapi demi hal seperti itu. Dan yang terakhir, materialistic love. Teman-teman ini harus hati-hati ya. Di bulan Juli ini kamu mungkin akan melihat ya pasangan kamu atau orang yang kamu cintai itu menunjukkan sisi bahwa bisa saja dia berpotensi hanya mencintai kamu atau hanya mau dengan kamu karena ada maunya ya, tentang uang, tentang pemberian, tentang materi kayak gitu ya. Jadi ya cuma berdasarkan materi cinta dan sayangnya ya. Dan kamu akan merasa jadi tidak berharga kalau memang ternyata kamu dicintai dan disukai hanya karena materi kamu. Nah, tapi ini juga artinya suatu pengingat untuk teman-teman yang mungkin ada jalan baru yang terbuka, tapi ternyata kamu ketemu nih sama seseorang yang hanya pingin materi kamu. Nah, teman-teman, itu harus dipertimbangkan lagi ya. Jadi sebenarnya ketiga kartunya Sora ini di bulan Juli lebih kepada menjadi satu pengingat gitu ya, bahwa perenungan apakah hubungan kamu terkena oleh salah satu dari kartu ini atau ketiga-tiganya justru udah on off, terus kamu ternyata dia kurang positif, terus ternyata dia cuma mau sama kamu secara materi. Kamu bisa lebih bijak untuk menyikapi itu semua sih sebenarnya ya. Itu kalau dari kartunya Sora. Jadi kadang-kadang masalah pencintaan itu perlu untuk diingatkan. Teman-teman, aku udah lama nggak pakai buku Yes No ini. Jadi teman-teman silakan pikirkan satu pertanyaan, jawabannya ada di Yes No, buku Yes No ini aku akan ambil. Kalau memang kamu masih perlu waktu untuk berpikir mau nanya apa, silakan pause untuk video ini sekarang, pause dulu, pikirin pertanyaannya. Oke, kalau udah kita akan langsung ya. Pertanyaan kamu apa jawabannya? Sepertinya kamu cukup tahu dengan apa yang kamu mau ya. Kalau kamu cukup tahu dengan apa yang kamu mau, kalau itu hal yang sangat kamu inginkan gitu ya, itu akan kemungkinan besar bisa tergapai ya. Kalau memang itu adalah sesuatu yang bisa kayak contoh, mungkin nggak ya aku bisa naik jabatan lagi. Nah, kalau kamu benar-benar mau menginginkan itu, sangat mungkin jawabannya iya. Jadi kalau aku lihat jawaban dari pertanyaan kamu itu adalah iya, tapi lebih banyak itu semua dipengaruhi oleh power kamu sendiri. Jadi kayaknya pertanyaan kamu ini juga banyak dipengaruhi oleh keyakinan kamu, manifestasi kamu, keinginan kamu. Oke, itu jawabannya. Nah, teman-teman, seperti biasa Sora promo untuk teman-teman yang masih kepingin untuk beli gelang kelembutan bulan, berhubung stoknya masih ada, ayo dibeli. Harganya 250.000. Teman-teman menambah energi intuisi, kelembutan, ketenangan batin juga. Dan khususnya untuk seseorang yang pengen menarik energi divine maskulinnya, kamu bisa banget beli ini ya. Karena namanya feminim akan menarik maskulinnya untuk membawa keseimbangan ya, menambah intuisi kamu, melembutkan aura kamu, ngelepasin stres kamu ya. Dan pastinya juga membawa kamu untuk perjalanan spiritual menjadi yang lebih bijak ya. Karena batu bulan itu juga melambangkan dari melepaskan stres dan melembutkan aura kamu. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa batas. Ketika Sora buat, Sora berharap kamu ketemu cinta kamu yang abadi dan juga harapan positif bisa terwujud di lambang bintang. Silakan dibeli selagi masih ada di Instagram 250.000, di Tokopedia 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Teman-teman mau beli di mana aja bebas ya, dibeli sekarang juga berhubung stoknya masih ada, karena kalau sudah habis aku tidak melayani pembelian satuan karena aku ambil di supplier besar, harus ambil banyak. Silakan dibeli sekarang teman-teman, berhubung masih ada ya, cantik banget ya.
Yang mau nanya-nanya silahkan masih bisa dibawa. Buat yang tidurnya kurang bisa diam, boleh dicopot aja ya teman-teman, takutnya ketiban atau apa gitu ya. Dan ini tidak masalah untuk dibawa mandi atau ibadah. Mandi sebenarnya bukan nggak boleh, tapi takutnya kena cairan, nanti lama-lama warnanya hitam. Tapi bukan pantangan gitu loh ya, karena ini bukanlah gelang pengasihan, susuk, pelet. Enggak, aku bukan dukun. Jadi tolong stop untuk menyebarkan hoax-hoax kayak gitu ya di kolom komentar aku. Oke, aku tunggu pembeliannya. Terima kasih atas dukungannya. Sekarang kita akan ke astrologi yang terungkap. Ya, bisa saja ada astrologi kamu, bisa saja ada astrologi dia. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Sagittarius, Gemini, Taurus, Scorpio, Libra, Gemini lagi, dan ada Aquarius. Kita sekarang ke astrologi yang terungkap. Ya, teman-teman, by the way, terima kasih ya yang sudah komentar yang positif-positif, apalagi yang perhatian ke aku. Kemarin aku upload itu kan aku dari kemarin gak enak badan, sakit ya. Terus hanya ada satu komentar yang berkomentar, Kak Sora cepet sembuh ya, lagi sakit. Itu terima kasih, itu sangat-sangat menyentuh aku ya. Ternyata sangat perhatian sekali gitu ya. Apa namanya, peduli, selain dengerin pembacaan aku, dia juga peduli sama kesehatan aku. Terima kasih sayang ya. BFAHUKFKECEMKNVZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya, bookingnya. Terima kasih selalu support. Jangan lupa main ke channel Misana Sora. Yuk like, share, dan subscribe supaya segera ke 100.000 subscriber pertama. Terima kasih. Bye-bye.